Gesa masuk SMA favorit di kota kabupaten. Jarak sekolah dan rumah sekitar 20 km ditempuh dengan kendaraan umum pulang pergi tiap hari. Hari-hari ia jalani seperti biasa, mengikuti pelajaran, ulangan, diskusi, dan sekali-kali nonton film di gedung bioskop kursi paling depan atau nonton layar tancap bersama teman-teman. Sebagai anak desa, Gesa cenderung pasif sambil terus mengamati tingkah laku teman yang berasal dari perkotaan. Anggapannya anak kota pasti lebih hebat dari segalanya. Hampir 2 bulan Gesa berseragam putih abu-abu. Beberapa teman mulai akrab dengannya. Spesial gadis berambut panjang sebahu yang selalu naik motor bebek terbaru di tahun itu. Namanya Lieni Praptiani, biasa dipanggil Lieni. Gadis semampai berkulit putih bersih dengan tai lalat kecil di dekat matanya yang sipit. Barangkali kebetulan semata, Gesa jadi satu kelompok diskusi dengan Lieni di samping 3 teman lainnya, Sari, Ratih, dan Udin. Dari situlah Gesa mulai akrab dengan Lieni yang notabene anak kota. Tak berselang lama, teman sekelas pun tahu di mana ada Gesa, di situ pasti ada Lieni. Waktu itu perpustakaan masih menjadi tempat asing bagi sebagian besar siswa. Hal tersebut membuat perpustakaan menjadi sepi pengunjung. Akan tetapi berbeda dengan kelompok Gesa, perpustakaan menjadi tempat favorit. Setiap ada tugas kelompok dari guru, perpustakaan menjadi satu-satunya sumber informasi, tempat berdiskusi, juga tempat santai bersama. Beberapa hari terakhir, Gesa merasa ada yang aneh dengan anggota kelompoknya. Baru berkumpul sebentar, satu persatu mereka pergi dengan alasan tak pasti. Ada urusan ini, mau ketemu itu, dan sebagainya, meninggalkan Gesa dan Lieni sendiri di ruang perpus. Loh, ada apa ini? Gesa kaget. Kamu ada masalah dengan mereka, Ges? Tanya Lieni sambil terus membaca buku yang dipegangnya. Tidak, kenapa dipikirin? Toh tugas kelompok sudah kelar, lanjut Lieni santai. Gesa dan Lieni kembali fokus dengan bacaannya masing-masing. Mereka berdua betah berlama-lama di perpustakaan hingga ditegur oleh petugas. Bisakah bacanya dilanjutkan di taman kota, Nak? Sindir petugas perpustakaan. Gesa dan Lieni hanya tersenyum, kemudian mengembalikan buku di rak dan cepat-cepat keluar dari ruang perpustakaan. Hari itu ada ulangan. Gesa dan Lieni datang lebih awal. Tujuannya supaya dapat menempati kursi yang diinginkan, pojok kanan belakang, jarak paling jauh sekaligus jarak aman dari pengawasan guru. Seperti biasa, Gesa duduk di belakang Lieni. Tujuannya agar mereka dapat saling membantu mengerjakan soal ulangan. Maklum, waktu itu ada istilah, siapa datang paling pagi dijamin dapat nilai tinggi. Lokasi menentukan prestasi. Suatu ketika Gesa dan Lieni tertangkap basah. Kertas ulangan diambil guru, kemudian disobek-sobek di depan kelas. Saat itu pula mereka dibawa ke ruang BP, disidang. Setelah mendapat peringatan dan sedikit caci maki, mereka disuruh menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi kerjasama saat ulangan. Gesa dan Lieni kembali lagi ke kelas. Betapa kagetnya mereka. Begitu membuka pintu, lemparan tepung putih mengenai wajah Gesa dan Lieni. Serentak seisi kelas mengerubung sambil bersorak, asik, jodoh, jodoh. Gesa dan Lieni cepat-cepat lari menuju kamar kecil untuk membersihkan muka. Terdengar gemericik air keran dibuka setengah. Begitu keluar dari masing-masing kamar kecil, mereka tertegun, meringis dan senyum-senyum sendiri melihat bercak-bercak putih yang masih menempel di kedua pipi makhluk yang dikerjai teman sekelas. Mereka baru tersadar ketika ada kakak kelas menepuk pundak Gesa yang meminta agak ke tepi karena menghalangi jalan menuju kamar kecil lainnya. Gesa tidak langsung ke kelas tetapi mampir ke kantin. Gesa yakin
Kalau kembali ke kelas bersamaan dengan Lieni, pasti akan terjadi kehebohan-kehebohan lebih parah. Malam itu Gesa tak bisa belajar, hatinya gelisah. Peristiwa tadi siang membuat pikirannya tak menentu. Lucu dan malu bercampur jadi satu. Dalam hati Gesa berpikir, inikah cinta? Tak ada yang dapat dilakukan Gesa. Padahal esok hari ada tugas menghafal teks pembukaan UUD 45 di depan kelas. Pagi itu Gesa sudah sampai di terminal bus. Karena masih terlalu pagi, Gesa berniat melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan jalan kaki sejauh 500 meter. Jalan masih lengang. Hanya terlihat petugas kebersihan mengambil sampah berserakan di halaman gedung bioskop yang terletak di sebelah timur terminal. Pantas sampahnya banyak. Ternyata semalam ada pemutaran film Satria Bergitar dari si Raja Dangdut Rhoma Irama, pikir Gesa. Jalanan berangsur ramai. Dari balik gang, beberapa pelajar satu SMA muncul sambil menenteng tas yang cukup berat isinya. Sesaat Gesa menghentikan langkahnya, matanya tertuju ke arah motor bebek yang lagi antri di pom bensin. Perasaan aneh membuncah hingga menggetarkan hatinya. Namun, semua dapat ia atasi hingga tidak menimbulkan kecurigaan si Udin, teman di sebelahnya. Dengan cepat Gesa pindah ke sisi kanan si Udin. Tujuannya agar tidak kelihatan oleh sosok berboncengan yang sedang mengisi bensin. Gesa terus melangkah cepat sambil menyeret tas si Udin. Pas mau belok masuk pintu gerbang, langkahnya terhenti. Sari dan Lieni yang berboncengan menghentikan motornya tepat di depan Gesa dengan klakson terus dibunyikan. Cie-cie, pelajar paling rajin, cowok idaman Lieni Praptiani, celutuk Sari sambil menoleh ke belakang. Apa-apaan? Lieni kaget terus mencubit pantat Sari. Sari meringis kesakitan. Ngaco kamu. Lieni semakin keras mencubit Sari. Pukul 07.00, jam pertama pelajaran PMP. Kelas tampak sunyi. Mereka terdiam di kursi masing-masing, tegang menanti guru datang, panik menanti guru yang ditakuti. Tak terkecuali Gesa yang juga belum hafal dengan tugas yang harus ia praktekkan hari ini. Berdiri di depan kelas sambil menyuarakan teks pembukaan UUD 45 dengan suara lantang seperti pejabat negara saat upacara 17-an di Istana Negara. Pukul 07.00 lebih sedikit, daun pintu kelas bergerak memutar. Pintu terbuka, namun setelah tahu siapa yang datang, seisi kelas merasa plong. Tugas menghafal tidak jadi dilaksanakan pagi ini. Guru piket menginformasikan kalau Pak Wid, guru PMP, berhalangan hadir karena istrinya melahirkan. Semua siswa bersorak gembira, seakan telah terbebas dari jeratan yang melilit lehernya. Hari itu Gesa merasa tidak nyaman hingga membuatnya lupa dengan rutinitasnya. Sapaan selamat pagi, bagaimana kabarmu, yang biasa diucapkan kepada Lieni, pagi itu tak keluar dari bibirnya. Mulut seperti terkunci, jalan pikirannya seakan mati. Gesa meminta izin guru di kelas untuk istirahat di UKS karena tidak enak badan. Lieni bingung dengan sikap Gesa. Ada apa gerangan? Pikir Lieni. Gesa tiduran di ruang UKS. Kebetulan hanya ia sendiri di ruangan itu. Tanpa Gesa sadari, Lieni bersama Sari telah berada tepat di sampingnya. Kamu sakit apa? Tanya Lieni lirih. Pusing, jawab Gesa sekenanya. Aku ada obat, sebentar aku ambilkan di tasku. Lieni bergegas keluar UKS mengambil obat. Saat itu pula, Sari memukul kaki Gesa dengan keras. Ges, kamu ngapain? Ayo, kepikiran Lieni kan? Ngaku. Benar, aku sakit, jawab Gesa singkat. Alah, bohong, itu salahmu sendiri. Kamu nggak tangkap, Ges? Lieni itu cinta kamu, ia butuh pengakuanmu. Suara Lieni pelan sekembali dari kelas. Ini obatnya. Lieni menyodorkan obat dan segelas air putih. Gesa pun menerimanya, kemudian meminum obat tersebut meskipun tak seharusnya ia lakukan karena sesungguhnya tidak sakit.
Akan tetapi apa boleh buat, Gesa sudah terlanjur berbohong. Setelah semua beres, Lieni dan Sari berlalu dari UKS. Sampai depan pintu, tiba-tiba Sari kembali balik lagi dan membisikkan, cepat kirim surat buat Lieni. Bel sekolah berdentang, waktu pelajaran usai. Semua siswa keluar kelas. Sebelum pulang, Gesa menghampiri Lieni. Maaf, aku tadi membuka tasmu, pinjam buku catatan. Punyaku tak lengkap, Sari atau Ratih yang lengkap, jawab Lieni. Catatanmu lengkap kok, buka saja nanti, kata Gesa sambil menjinjing tasnya terus menghilang. Gesa, panggil Lieni berkali-kali, tetapi langkah Gesa lebih cepat dan hilang di balik pintu. Lieni, maaf, aku telah mencuri hatimu. Tapi kuharap kau balas perbuatanku dengan berbuat seperti apa yang aku perbuat padamu, Gesa. Beberapa hari Lieni tidak masuk. Gesa gelisah. Apa yang telah dialami Lieni hingga tidak masuk sekolah? Apakah karena ulahku? Pikir Gesa. Kau harus nengok Lieni, Ges. Kakinya terkilir, tidak bisa berjalan, kata Sari memberitahu. Gesa tidak terlalu khawatir mendengar kabar tersebut. Sakitnya tidak parah, tapi ia harus menemuinya. Sehabis pulang sekolah, Gesa langsung ke rumah Lieni. Setelah tanya sana sini, akhirnya rumah Lieni dapat ia temukan. Sampai di depan pintu gerbang, mendadak hati Gesa menciut. Gesa sudah kepalang basah. Ia harus bertemu Lieni. Ia mencoba memanggil dan mengetuk-ngetuk pagar. Tiba-tiba Gesa dikagetkan klakson mobil yang mau masuk. Seorang lelaki turun dan membuka pintu gerbang. Mobil pun masuk. Sambil mengamati penampilan Gesa, lelaki itu menanyakan maksud kedatangannya. Kemudian lelaki tersebut tidak memperbolehkan Gesa menemui Lieni tanpa alasan jelas. Kini Gesa tahu siapa Lieni sebenarnya. Barangkali Lieni tidak pantas bersahabat dengannya. Gesa tahu diri. Lelaki desa yang tiap hari berebut waktu dan berdesakan naik bus tak pantas jatuh cinta terhadap Lieni, anak juragan tembakau yang selalu membawa motor ke sekolah atau diantar jemput dengan kendaraan roda 4, hal yang sangat jarang dilakukan siswa lain di sekolahnya. Gesa tidak sakit hati bila dikatakan pengecut atau pecundang. Itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Barangkali masih banyak kisah-kisah lain yang pantas mengucapkan kata cinta kepada Lieni. Pembagian jurusan IPA dan IPS diumumkan. Gesa di IPA sedangkan Lieni di jurusan IPS. Perbedaan jurusan sedikit membantu Gesa menjauh dari Lieni. Apalagi tahun ini kelas IPA menempati gedung baru yang lokasinya di pinggir kota, sekitar 5 km dari sekolah induk. 3 tahun Gesa bersekolah di SMA itu. Saatnya pengumuman kelulusan. Tidak ada siswa yang tidak lulus. Mereka berlomba mencari perguruan tinggi bonafit dan terkenal di luar kota. Meskipun meraih nilai cukup tinggi, Gesa tidak ingin terpengaruh orang lain. Gesa memilih program diploma pendidikan yang waktu kuliahnya lebih singkat. Tes masuk perguruan tinggi dimulai. Namanya seleksi penerimaan mahasiswa baru, Sipen Maru. Gesa mengikuti tes di kota Semarang. Tak disangka dan tak diduga, Gesa satu ruang dengan Lieni, bahkan duduknya tepat di depannya. Tak ada obrolan seperti saat di perpustakaan dulu, atau sekadar basa-basi menanyakan kabar. Gesa maupun Lieni sibuk dengan perasaannya sendiri. Tes hari kedua berakhir. Saat menunggu teman di bangku lorong, Lieni menghampiri Gesa. Tak banyak yang diucapkan Lieni. Aku titip ini, Ges, kata Lieni dengan tatapan sendu. Lieni buru-buru menjauh dan melangkah pergi tanpa menghiraukan Gesa yang kebingungan. Gesa membuka sampul surat. Ternyata di dalamnya ada 2 surat dengan tanggal berbeda. Gesa kaget kalau mengetahui satu surat tertanggal 2 tahun lalu. Aku tak akan menuruti apa kata hatimu sebelum dapat merawat hatimu dengan sepenuh hati. Lieni Praptiani. Kemudian Gesa baca surat yang kedua. Aku tak tahu apa yang ada di hatimu, Ges. Aku juga tak akan pernah berusaha ingin tahu.
hatimu tetap milikmu. Kini aku bersama kedua orang tua kandungku di luar kota. Saat orang tuaku mengalami musibah, aku ikut Pak D dan sekolah di kota ini. Terima kasih kau telah menjadi teman baikku. Semoga kita lolos si Penmaru, Kisah. Ku dengar kau pilih di Semarang, aku pilih di Jakarta, jurusan ekonomi seperti saran kau saat kita ngobrol di perpustakaan dulu. Lieni Praptiani. Bergetar hati Kisah membaca kedua surat itu. Langit yang cerah tiba-tiba gelap dan makin lama semakin